wabarakatuh. Saya Aji Janur Aulia dengan NIM 2207-1003. Saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan jurusan Pendidikan Matematika. Di sini saya akan melakukan uji statistik parametrik dan non-parametrik menggunakan aplikasi SPSS. Nah, di sini saya mempunyai dua data, yaitu data eksperimen dan juga data kontrol. Di mana data tersebut berjumlah 28, di mana jumlah data kontrolnya itu berjumlah 14 data dan data eksperimennya itu berjumlah 14 data. Nah, data ini yang akan kita uji menggunakan uji parametrik dan non-parametrik. Sebelum masuk ke uji normalitas, kita harus masuk dulu ke variabel view. Di mana di variabel view ini kita membuat name-nya itu yang pertama hasil, dan yang kedua itu adalah kelas. Ini kita ubah desimalnya itu ke 0 dan juga sama dengan yang kelas. Dan value yang pertama itu kita ketik 1 dan labelnya itu hasil, dan yang kedua itu value-nya 2, labelnya itu kelas. Oke. Nah, di sini ada perubahan di variabel view-nya itu, di mana di sini sudah kita klik hasil kelas, desimalnya diubah menjadi 0 dan value-nya itu kita masukkan hasil dari name-nya tadi. Selanjutnya itu kita kembali ke data view. Nah, di data view ini sudah ada yang berubah kan teman-teman, yaitu hasil dan kelas di sini. Nah, sebelum kita masuk ke SPSS-nya ini, terlebih dahulu kita harus copy data yang sudah kita siapkan baik di Excel maupun Word. Dan jadi saya sudah mengkopinya, langsung saja saya pastekan ke sini. Nah, di sini sudah terlihat data-data yang akan kita gunakan untuk menguji uji parametrik dan non-parametrik. Yang pertama itu ada uji normalitas, di mana kita klik analyze, descriptive statistik, selanjutnya itu ke export. Nah, di dalam export ini kita klik hasil dan kita pindahkan ke dependent list, dan kelasnya kita pindahkan ke factor list. Selanjutnya klik plot, lalu kita klik yang normality, selanjutnya continue. Nah, ini adalah hasil dari uji normalitas di SPSS. Di sini sudah tertera hasil dari normalitasnya, yaitu kita dapat melihat di tabel test of normality di Safirawila. Nah, di sini kan signifikannya kan 0,069. Nah, di dalam dasar pengambilan keputusan di dalam normality ini itu adalah jika data signifikannya lebih dari 0,05, maka data ini berdistribusi normal, dan sebaliknya jika data ini kurang dari 0,05, maka data ini tidak berdistribusi normal. Nah, di sini sudah kita lihat nilai dari Safirawila-nya signifikannya itu 0,069, di mana data ini merupakan lebih dari 0,05. Jadi data yang sudah kita input ini itu adalah berdistribusi normal. Nah, jika data berdistribusi sudah normal, maka kita dapat melanjutkan ke uji selanjutnya.
Selanjutnya untuk uji homogenitas. Nah, untuk uji homogenitas ini kita masih memakai data yang sama pada data yang kita pakai di uji normalitas sebelumnya. Nah, di sini untuk menguji homogenitas, yang pertama-tama kita harus masuk ke analyze, selanjutnya ke conformance, dan ke one way ANOVA. Nah, di sini kita pindahkan hasil ke dependent list, kelas ke factor list. Selanjutnya kita klik option. Nah, di sini kan banyak selanjutnya continue dan oke. Nah, di sini sudah terlihat hasil dari one way ANOVA. Baik, dasar pengambilan keputusan pada uji homogenitas itu adalah jika data tersebut lebih dari 0,05, maka data tersebut adalah homogen. Sebaliknya, jika data tersebut kurang dari 0,05, maka data tersebut tidak homogen. Nah, di sini dapat kita lihat signifikannya itu adalah 0,767. 0,767 ini kan lebih dari 0,05, maka data ini itu adalah homogen. Selanjutnya itu kita masuk ke uji t-test, di mana kita masih menggunakan data yang sama pada uji-uji sebelumnya. Langsung saja, yang pertama-tama kita masuk ke analyze, selanjutnya ke conformance, dan masuk ke independent sample t-test. Nah, di sini kita masih sama seperti cara yang sebelumnya, itu kita pindahkan hasil ke test variable, kelasnya ke grup variable, lalu kita klik define group. Nah, di sini kita klik grup 1 itu 1, grup 2 itu 2, selanjutnya continue. Nah, ini merupakan hasil dari uji t-test. Nah, di sini kita dapat melihat di independent sample test di signifikan 2 tail. Nah, di sini kan nilainya itu 0,371. Mempunyai dasar pengambilan keputusannya itu adalah jika data tersebut kurang dari 0,05, maka terdapat perbedaan yang signifikan antara kelas B dan kelas A. Dan sebaliknya, jika data tersebut lebih dari 0,05, maka data tersebut tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara kelas A dengan kelas B. Nah, di sini kan sudah kita lihat tuh nilai dari signifikannya itu 0,371. Maka nilai dari signifikannya ini tidak terdapat perbedaan karena 0,371 itu lebih besar dari 0,05. Jadi dapat kita ambil dasar keputusannya itu adalah data ini tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara kelas A dengan kelas B. Selanjutnya kita masuk ke uji non-parametrik, yaitu kita menggunakan uji Mann-Whitney U. Nah, sebelum masuk ke uji Mann-Whitney ini, kita harus tahu bahwa di dalam uji Mann-Whitney ini tidak diperlukannya data penelitian yang homogen dan juga normal. Langsung saja kita untuk menguji Mann-Whitney uji non-parametrik. Yang pertama-tama itu kita harus klik analyze, selanjutnya
Selanjutnya itu kita cari non-parametric test dan kita klik yang paling bawah yaitu Legends Dialogs. Selanjutnya itu kita ambil 2 independent sampel. Nah, di sini seperti yang sebelumnya itu kita masukkan hasil ini ke test variable list dan kelas ini ke grup variable. Selanjutnya kita klik define group. Di dalam grup 1 ini kita ketik 1, di dalam grup 2, 2. Selanjutnya itu kita continue. Oke. Nah, ini adalah hasil dari uji main weight-nya ini. Nah, untuk melihat hasilnya itu kita dapat melihat nilai dari ASYMP signifikan 2 Taylor, di mana data pengambilan keputusan dari uji main weight-nya ini adalah jika nilai ASYMP ini signifikannya kurang dari 0,05, maka hipotesisnya itu diterima. Sebaliknya, jika nilai signifikannya lebih dari 0,05, maka hipotesisnya ditolak. Nah, di sini kan sudah kita lihat nilai dari signifikannya itu 0,370. Nah, jadi 0,370 ini itu kan lebih dari 0,05. Jadi hipotesisnya itu ditolak. Baik teman-teman, ini adalah hasil dari uji parametrik maupun uji non-parametrik. Semoga dengan video tutorial menggunakan SPSS ini itu dapat menambah wawasan kepada teman-teman yang lain. Terima kasih.